Hai anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu ya. Kali ini dalam video yang ketiga masih kelanjutan dari kisah Raja Daud. Terakhir dalam video yang kedua itu kita sampai pada Raja Saul meninggal ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kisah Raja Daud ketika sudah menggantikan Saul. Selamat menyimak. Bagaimana selanjutnya? Daud pergi ke wilayah bernama Hebron. Nah, di sana dia diurapi, dilantik menjadi raja di wilayah Yehuda. Ketika itu Daud usianya 30 tahun. Wah, dia berarti diurapi untuk kedua kali ya. Dulu ketika dia masih usia remaja, masih kecil, sudah diurapi oleh Samuel, dan ini diurapi menjadi raja di Yehuda, wilayah Yehuda. Nah, ketika Daud menjadi raja, ada yang mendukung tetapi ada juga yang tidak mendukung, sehingga terjadi perang. Salah satunya yang melakukan perlawanan karena tidak suka Daud menjadi raja itu adalah Ishiboset. Itu anaknya Raja Saul ya, masih saudaraan sama Yonatan. Tetapi Yonatan pun endingnya adalah meninggal dalam peperangan dengan bangsa Filistin. Sedih juga ya, sahabatnya Daud itu meninggal akhirnya. Nah, Ishiboset ini meninggal, terus Daud pun menjadi raja Israel. Akhirnya dia dilantik lagi menjadi raja Israel, disahkan ya. Kemudian ketika Daud menjadi raja, tabut perjanjian yang semula itu ada di Kemah Kudus lalu dipindahkan ke Yerusalem. Kayak gimana tabut perjanjian nih, kayak yang digambar ini. Kalian bisa lihat itu sebuah peti emas, itu di atasnya kayak ada itu apa namanya, patung malaikatnya ya, dengan sayapnya menaungi begitu. Di dalamnya itu adalah 2 loh batu itu nak, 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Masih ingat kan kalian ya, yang itu dikasih ke Musa, yang Musa waktu itu bacakan kepada orang-orang Israel. Nah, inilah tabut perjanjian itu yang oleh orang Israel itu sangat-sangat berharga karena itu menjadi pengingat dalam kehidupan mereka. Perintah Allah tertulis di situ dan dibawa ke sana kemari, itu dilestarikan, diselamatkan lah, jangan sampai jatuh ke tangan musuh gitu kalau ada peperangan. Nah, kemudian selain tadi tabut perjanjian dipindahkan, Daud juga memindahkan pusat kerajaannya dari wilayah Hebron itu ke Yerusalem. Pusat kota Israel itu namanya Yerusalem. Nah, di mana itu wilayah kekuasaannya itu terbentang dari sungai Nil di Mesir. Bisa dilihat dari gambar itu ada sungai dan piramidnya ya, sampai ke sungai Efrat di lembah Tigris dan Efrat. Itu bisa dilihat sebelah kanan, seperti itu penampakannya. Dan inilah yang gambar di bawah itu adalah kerajaan Israel, begitu ya. Yerusalem tuh situasi gambarnya seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Anak-anak, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Dan ini adalah kelemahan Raja Daud. Apa saja kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah Raja Daud lakukan? Antara lain ini, dia memperistri Batsheba. Siapa Batsheba ini? Dia sebenarnya sudah memiliki suami, istrinya dari Uria dia. Lalu siapa Uria? Uria itu salah satu anggota pasukan perangnya kerajaan Israel. Nah, karena Daud ini tertarik sama Batsheba, apa yang dilakukan? Ya, dia berlaku licik juga sih. Dia meminta kepada kepala pasukan untuk menaruh Uria ini di barisan paling depan. Maksudnya apa? Padahal Uria ini tidak pernah dia ditaruh di barisan terdepan. Ya, maksudnya kalau kita tahu kan pasukan kalau paling depan itu pasti resiko nyawanya melayang itu paling duluan gitu. Dan diharapkan itulah yang terjadi dengan Uria, supaya nantinya kalau Uria meninggal istrinya bisa jadi miliknya, itu maksudnya. Wow,
kayak begitu banget ya Raja Daud ternyata pada waktu itu jatuh dalam kedosaan besar. Kemudian dia juga menghitung prajuritnya, dia melakukan penghitungan sendiri kayak macam sensus gitu ya. Nah itu menunjukkan kekurang percayaannya kepada Allah. Maksudnya begini, dia kayak meragukan, pasukanku misalnya hanya terdiri dari 1.000 orang. Nanti kira-kira menang gak ya kalau nanti aku berperang dengan negara A, negara B, negara C gitu ya. Padahal kan selama ini kemenangan itu bukan semata-mata jumlah pasukannya itu sekian banyak jumlahnya, tetapi bagaimana Allah itu berperan untuk memenangkan. Maka ini yang termasuk dihitung sebagai sebuah kesalahan juga ya. Dia kurang percaya pada pendampingan dan kekuasaan kehebatan Allah menolong dia gitu. Yang berikutnya bertindak kejam, tidak peduli pada pertumpahan darah. Artinya seringkali dia melakukan yaitu meminta untuk pasukannya melawan sana dengan untuk memperluas wilayah lah istilahnya begitu, melawan sana kayak cari musuh gitu. Karena kalau ada musuh akhirnya saling bunuh, pertumpahan darah yang terjadi. Tapi ya dia nggak peduli, yang penting wilayah kerajaanku besar gitu. Nah anak-anak, Daud ini meninggal di usia 70 tahun. Dan kita tahu dia mengarang banyak mazmur. Mazmur itu artinya pujian ya. Dalam kitab suci coba deh nanti cek di kitab suci Perjanjian Lama, di sana ada kitab mazmur namanya. Itu yang ngarang kalimat-kalimatnya itu Daud itu dulu ya. Nanti coba deh kalian baca-baca ya. Berikut, Allah tidak mengizinkannya membangun bait suci oleh karena kedosaan-kedosaan yang ia lakukan. Salomo sebagai anak Daud yang diperkenankan oleh Allah untuk membangun bait suci atau yang kita kenal dengan bait Allah atau Kenisah. Penampakannya seperti apa? Seperti yang digambar ini nak. Coba lihat betapa mewahnya itu, dibangun selama 7 tahun oleh Salomo. Wow, waktu yang gak singkat ya. 7 tahun membangun bait Allah itu, dan supaya kita ketahui di dalamnya itu perabotannya tuh luar biasa, sangat-sangat berharga. Banyak yang terbuat dari emas, dari perak, dari perunggu seperti itu. Pokoknya barang-barang berharga deh semua, bahkan vas-vas untuk menaruh hiasan-hiasan pun dari emas itu semuanya. Luar biasa ya, Salomo memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Daud inilah akan lahir Mesias, sang juru selamat umat manusia. Itu bisa kita lihat janji Tuhan ini dalam kitab Samuel yang kedua bab 7 ayat 8-19. Nanti kalian boleh baca di sana secara rinci, secara detailnya. Dan Mesias yang dijanjikan Allah ini lahir, terpenuhi semuanya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita semua. Lalu anak-anak, ada karakter Daud juga yang pantas kita teladani loh. Di balik tadi ada sisi gelapnya, sisi negatifnya. Ada juga hal baik yang perlu kita teladani. Apa saja itu? Daud itu seorang pendoa. Dia rajin berdoa sejak kecil ya. Sampai pada dia dewasa pun selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian dia juga seorang pemaaf dan menghormati orang yang diurapi Tuhan. Buktinya apa? Ketika dia disakiti, bahkan nyawanya terancam akan terbunuh oleh Saul pun, dia masih memaafkan perbuatannya. Ketika ada kesempatan dia balik untuk membunuh pun dia tidak melakukannya. Dia begitu menghormati karena dia tahu bahwa Saul ini orang yang dipilih Allah dulunya. Meskipun Saul pun meninggalkan Allah akhirnya. Kemudian Daud juga rendah hati. Dia mau bertobat, khususnya ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan tadi, kedosaan-kedosaan biasanya akan ditegur oleh para nabi pada masa itu, dan dia mau bertobat. Dia juga menyukai musik dan seni-seni yang indah. Kayak tadi ya, pintar main alat musik kecapi, suka menghibur orang begitu ya. Pasti kalian juga suka nih main musik ya. Baik, berikut adalah dia seorang pemberani,
Buktinya apa? Tidak hanya tadi berani melawan serigala, tapi juga bagaimana dia berani melawan Goliat yang seperti raksasa, padahal tubuhnya Daud waktu itu masih kecil banget ya. Berikut, dia adalah orang yang murah hati. Suka berbagi, murah hati itu ya. Anak-anak, terima kasih banyak kalian sudah menyimak dengan baik kisah Raja Daud. Nah, silahkan kalian mengambil hal-hal positif dari Raja Daud ini untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kalian. Hal yang negatifnya tidak usah diambil ya. Selamat menjadi anak-anak yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, dan paling tidak saat ini kamu menjadi seorang pemimpin. Seperti Daud tadi menjadi raja, kalau kamu menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Dimulai dari situ. Terima kasih ya anak-anak ya. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Salam sehat dan semangat selalu. Tuhan memberkati.